Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,2% di level 8.366 dengan adanya net sell dari investor asing. Untuk market reguler net sell di 638 miliar, sedangkan all market net sell 649 miliar. Kurs rupiah kita hari ini juga mengalami pelemahan 0,12% di level Rp16.717 per 1 US dollar. Kita akan coba lihat ya nanti saham apa saja sih yang sekiranya banyak didistribusi atau dijual oleh investor asing sehingga menyebabkan IHSG hari ini turun. Kita akan pantau terlebih dahulu untuk saham big banks. Ternyata hari ini big banks mayoritas mengalami penurunan, ada BBCA juga yang hari ini bahkan turun 2%. Close di Rp8.400 per saham, tepat di zona MA150. Dan teman-teman perhatikan, hari ini ternyata juga ada distribusi yang cukup besar, terutama dari mayoritas investor asing. Ada CC, BKK, ZZ, PAK, YURXHD yang hari ini terpantau melakukan penjualan. Dan retailnya ternyata akumulasi guys. Ada SQ, YP, ODXL, lalu ada PD, LG, dan XC. Sebenarnya kita sempat bahas kemarin bahwa untuk saham big banks ini ada potensi untuk lanjut turun kalau misalkan asingnya, net sell cukup besar dan ternyata hari ini sudah terlihat ya di BBCA, bahkan BBCA pun anjlok guys ketika asingnya ikut jualan. So, untuk BBCA coba kita lihat ya berdasarkan, transaksi hari ini untuk saham big banks sepertinya ini mayoritas di net sell guys. Sorry ya, posisinya hujan jadi mungkin sinyalnya kurang bagus nih. Nah, kalau misalnya kita lihat di Stockbit, ternyata hari ini net sell-nya di 394 miliar, lumayan cukup besar guys di hari ini dan memang distribusinya ini sudah terjadi setidaknya di 4 hari perdagangan terakhir, meskipun di hari keduanya sempat ada net buy. Tapi karena posisinya retail kembali masuk, maka kita bisa asumsikan di sini asing akan lanjut jualan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tanggal 6-nya ini net sell 186 M, lalu ada net buy lagi 321 M, dan kemarin net sell 26 M. Hari ini lanjut net sell 394 miliar. Jadi cukup besar ya untuk net sell di hari ini guys. So, pandangan saya untuk BBCA lebih baik kita wait and see, jangan buru-buru masuk karena memang penurunan ini masih bisa terjadi karena net sell asing cukup besar disertai dengan akumulasi dari retail. Nah, ini sebenarnya meminimalisir teman-teman agar tidak beli di harga yang terlalu tinggi. Kemarin pun kita sudah bahas kalau misal teman-teman yang swing trade mau take profit terlebih dahulu, ya ini adalah saatnya. Dan ternyata hari ini juga mayoritas big banks-nya koreksi. Lalu ada BBRI yang ternyata hari ini jebol support di bawah moving average, close di Rp3.890 per saham dengan penurunan 1%. Adanya distribusi yang besar dari asing, terutama dari AKBK sebagai top seller, dan retailnya lagi-lagi terpantau masuk ya, membeli saham yang dijual oleh asing. Oke guys, menurut saya ini belum waktunya untuk kita masuk lagi ke big banks, ya harus lebih bersabarlah beberapa hari ke depan, atau mungkin beberapa minggu ke depan. Karena secara, historis ya memang untuk, November ini kurang bagus. November sampai nanti ya mungkin, sampai akhir Desember lah. Untuk big banks ini mayoritas kemungkinan akan, kembali ke harga support dan sideways. Nanti kita, pantau ya untuk teman-teman. Dan tentunya ketika sudah berada di harga yang bagus untuk membeli kembali, pasti kita akan kabarkan juga. Jadi teman-teman stay tune dan jangan lupa subscribe channel Invest Saham. Untuk BBRI hari ini ternyata ada net sell juga dari asing 140 miliar dan melanjutkan fase net sell kemarin. Kemarin net sell di 129 M, hari ini 140 M. Jadi kesimpulan untuk BBRI lanjut dijual asing. Sedangkan untuk Bank Mandiri hari ini pun turun koreksi 1%, close di Rp4.680 per saham, jebol di bawah MA150. Dan kita lihat memang hari ini cukup netral nih, antara akumulasi dari domestik dan juga retail dan distribusi dari asing. Jadi kalau misal kita pantau nih untuk Bank Mandiri kemungkinan ada net sell ya, karena hari ini asingnya mayoritas jualan.
Tapi memang net sale-nya tidak terlalu besar guys, hanya 40 miliaran saja. Ya anggaplah masih impas guys dengan kemarin, tapi untuk BBRI dan BCA tadi kita lihat net sale-nya besar, jadi tidak menutup kemungkinan Bank Mandiri juga bisa di net sale lagi oleh asing dan harganya pun bisa kembali turun. Kita lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini close di harga yang sama. Meskipun hari ini sempat turun ke area low di 4.370, tapi bisa kembali naik sehingga close di 4.420. So, untuk BBNI hari ini ada normal akumulasi, terutama dari CCYU dan juga OD. Kita coba lihat ya, seberapa besar sih akumulasi asing terhadap BBNI hari ini. Ternyata hari ini untuk BBNI ada net buy 59,6 miliar, tapi lagi-lagi karena mayoritas investor asing ini jualan saham big banks, jadi kita ambil yang paling ininya ya, yang paling mayoritasnya lah. Kalau misalkan ada 3 big banks-nya dijual atau net sell, maka satu yang diakumulasi pun ya bisa saja besok turun dan net sell besar-besaran. Dan begitupun sebaliknya ya, jika ada satu yang net sell tapi tiganya diakumulasi, maka kita condong ke akumulasi yang tiga. Nanti tinggal kita pantau saja tuh saham-saham yang sedang diakumulasi asing dan ini kebalikannya, saham yang sedang di net sell asing ada kemungkinan turun sehingga untuk big banks kita mungkin akan wait and see sampai di harga supportnya. Untuk BBNI kalau misalkan memang jebol di bawah 4.000, ya otomatis kita bisa dapat harga yang lebih murah. Bank Mandiri pun sama, lalu BBRI dan BCA tetap kita akan pantau apakah di perdagangan besok dan seterusnya akan ada net sale besar-besaran lagi sehingga harga sahamnya anjlok turun dan di sanalah waktunya kita beli di harga murah atau buy on weakness. Tapi hari ini tetap ada beberapa saham yang ternyata cukup menarik, guys. Kenaikannya hari ini lumayan bagus, ada ISAT naik 7,2%, close di Rp2.220 per saham. Kita lihat adanya akumulasi yang besar, terutama dari RX, AK, dan juga AI. Dan kalau misal diperhatikan di sini retailnya banyak yang take profit. Nah, kalau misal seperti ini kan bagus nih sebenarnya untuk di-hold, terutama juga untuk teman-teman yang sudah beli di harga bawah. Tapi untuk yang mau trend following, saya rasa karena akumulasinya masih bagus, nanti teman-teman tinggal coba saja. Tapi tetap ya harus ada strategi untuk trend following-nya. Tetap harus ada target take profit dan ada pembatasan resiko. Jika ternyata penurunan terjadi dan melebihi dari apa yang teman-teman sudah strategikan atau ini kan lah ya, batas-batas ambang batas toleransi teman-teman itu sampai berapa persen gitu. Kalau misalnya menahan sebuah penurunan. Tapi karena sahamnya saham fundamental, teman-teman bisa menggunakan strategi averaging down. Nah, kalau misal ada metode atau strategi untuk averaging down berarti nanti teman-teman belinya secara bertahap. Untuk ISAT hari ini net buy 18,4 miliar. Cukup menarik ya, karena teman-teman bisa perhatikan di 2 minggu perdagangan terakhir pun ISAT lanjut diakumulasi oleh investor asing. Next, kita ada ADMR yang hari ini juga sebenarnya sempat naik cukup tinggi, tapi ternyata kenaikannya hanya 3,6% pada penutupan perdagangan hari ini. Close di Rp1.430 per saham. Kita cek meskipun ada small distribution, tapi distribusi ini adalah dari domestik dan beberapa investor retail yang take profit. Sedangkan ada CCGRSQ sebagai top buyer. Kita cek ya untuk akumulasi asingnya. Untuk asing hari ini akumulasi di ADMR sebesar 9,6 miliar dan kalau misal dilihat di tanggal 6 November juga sempat terjadi akumulasi dengan net buy 11 miliar. Tentunya untuk 4 hari perdagangan terakhir ini masih cenderung net buy guys, alias masih diakumulasi asing sehingga ada peluang nih untuk teman-teman yang mau trend following di saham ADMR. Kita lanjut ke saham Era. Nah, ini termasuk saham reversal karena kita lihat memang penurunan sempat terjadi di saham Era. Lalu menyentuh level support di 400-an, ada kenaikan kembali dan lanjut sideways. Nah, di sini adalah area buy yang bagus. Tapi kalau misal hari ini teman-teman buy on breakout di saham Era di 430 juga tidak masalah. Jadi untuk Era kenaikan hari ini di 4,6% dan semoga besok lanjut naik ya. Hari ini close di Rp448 per saham. Adanya normal distribution hari ini. Coba kita cek yang distribusi ada YP, KKSQ, dan beberapa investor domestik. Coba kita cek untuk akumulasi asingnya.
Untuk Era ternyata hari ini ada akumulasi asing atau net buy sebesar 12 miliar. Wah, ini sih lumayan besar ya untuk net buy asing di Era, sehingga layaklah untuk kita masukkan ke dalam watchlist untuk kita pantau besok, dan kalau misalkan harganya cocok, teman-teman juga yakin, ya silahkan untuk, entry buy. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita lanjut pantau saham yang menarik, ternyata ada AGII yang hari ini juga naik 7,8% di level Rp1.440 per saham. Meskipun ada normal distribution, tapi ternyata distribusi ini datang dari beberapa investor domestik dan juga retail. Kita coba cek untuk saham yang satu ini. Sebenarnya hari ini ada saham top gainers guys yang kemarin sempat kita bahas ya, tapi saya lupa guys bahasnya apakah di Invest atau di IQ Saham karena channel IQ Saham juga sudah kembali. Jadi teman-teman bisa aktifkan lonceng notifikasi ya untuk di IQ Saham. Untuk AGII hari ini ada net buy asing 2,1 miliar dan ini sangat bagus, di mana satu minggu perdagangan ini asingnya terpantau melakukan pembelian yang masif. Dan yang sempat kita bahas kemarin di IQ, ya kalau nggak salah kemarin kita bahas di IQ adalah saham Bumi, guys. Kemarin Bumi itu dia hanya naik berapa ya? Pokoknya nggak terlalu besar, guys. Kemarin Bumi naik itu hanya 6%, 6,3%, tapi net buy-nya atau akumulasinya ini cukup besar. Biasanya hanya di kisaran belasan miliar saja, itu pun net sell. Akumulasinya banter-banter di 10 M saja. Tapi kemarin itu di 49 miliar. Jadi kalau misalkan hari ini asingnya lanjut borong, ya berarti memang mereka berniat untuk menaikkan Bumi, dan ternyata benar Buminya naik 32%. Dan Bumi ini termasuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Kita lihat dengan net buy sebesar ini 493 M bisa menaikkan Bumi ini hingga hampir araknya kalau nggak salah 35% guys ya. So untuk selanjutnya ada Goto juga yang ternyata hari ini di net buy asing meskipun masih close di harga yang sama. Lalu ada Astra Internasional, BBNI, BRMS, DKFT, HMSP, PTRO, Ratu, JPFA, Unilever, Cepin, ISAT, UNTR, ERA, MBMA, Pegas, ADMR, dan Kras. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.